Altså, hvis du tager på stationen, ikke? Du er sindssyg, altså. Er det ikke så meget? Nej, hvorfor tager du ikke din telefon? I skal gå hjem, og I skal blive hjemme. Far, jeg skal til eksamen. Det er alvor, det er. Det er gruppeeksamen nu. Nej, vi skal op nu. Han snakker om. Solen skinner udenfor. Hvad er der med regn? Han ser meddelelse. Meldinger fra Vordingborg. Sæt dig tilbage på nu. Hjælp din lillebror med at spænde sin scene. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kang Reka Film 2. Mungkin saya pikir nggak usah lagi basa-basi karena saya sendiri sebelumnya sudah membasa-basikan apa yang menjadi keluhannya pada sebuah postingan komunitas di channel ini. Oke, lanjut pada topiknya, dimana saya akan merangkum sebuah series yang membahas mengenai sebuah wabah aneh yang menimpa umat manusia. Series tersebut sendiri berjudul The Rain. Seperti biasa ketika saya merangkum sebuah series atau film, pasti ada yang namanya asumsi maupun spekulasi. Jadi tidak sepenuhnya apa yang saya katakan itu benar, dan kebenaran sendiri pada dasarnya terletak di akhir. Entah skenario seperti apa yang akan mengakhiri bumi dan seisinya kelak, namun hal-hal mengerikan kerap dikembangkan hingga menjadi premis yang menarik untuk membuat sebuah film menjadi penuh ketegangan. Mulai dari bencana alam, wabah virus mematikan, serangan zombie atau monster, dan lain-lain. Series ini disutradarai oleh salah satu paman saya yang berasal dari Denmark, yaitu Kenneth Ken, serta tante saya yang juga berasal dari Denmark, tidak lain dan tidak bukan ialah Natasha Arti. Yaudah yuk, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Episode 1 dibuka dengan berlatar di Denmark dengan memperlihatkan sekelompok anak muda yang tengah menunggu salah satu rekannya untuk menjalankan ujian. Singkatnya, setelah beberapa menit menunggu, akhirnya yang ditunggu pun datang. Dan mari kita perkenalkan bahwa si gemoy ini bernamakan Simone. Singkat saja Simon. Simon sendiri merupakan orang yang cerdas, maka tak heran jika teman-temannya sangat mengkhawatirkan tidak hadirannya. Untuk kemudian Simon pun membagikan masing-masing dari kelompoknya sebuah tugas, namun sesaat setelah itu datang ayahnya Simon, lalu kemudian memberitahukan informasi bahwa hujan yang akan datang nanti sangat-sangat amat berbahaya serta wajib bagi siapapun untuk tetap di rumah. Fredrik yang merupakan seorang ayah memiliki dua anak, yang lelaki bernamakan Rasmus dan yang gemoy bernamakan Simone. Di mobil mereka mendengar dengan seksama sebuah berita yang mengabarkan bahwa penduduk Vordingborg mengalami reaksi alergi akut dan masalah pernapasan. Berdasarkan saksi mata, gejalanya timbul setelah hadirnya hujan lebat. Mendengar itu, Simon pun lantas melihat ke belakang dan yap, cuaca pun saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan hadirnya hujan. Sialnya, Rasmus yang merupakan seorang bocah di tengah perjalanannya bertingkah, sehingga hal tersebut pun mengacaukan konsentrasinya seorang Fredrik dalam mengendara hingga akhirnya Skete noget. Du er nødt til at flytte din bil. Du ikke flytter den bil, så kommer vi alle sammen til at dø. Om at holde sig indendør. Vi finder på der mellem Vordingborg og Ringsted flere dødsfald som konsekvens af regnen, der falder over Vordingborg og Ringsteds område. Vi skal væk herfra. Hey, hvor skal I hen? Sæt vælger mig videre. Rune, vi kan ikke blive her. Hvor skal vi hen? Løb! Vi er der om lidt. Er det dit arbejde? Hvad? Du er ind med.
Singkat cerita, ini adalah bunker milik Apollon serta tujuan dibangunnya juga adalah untuk tempat berlindung atau shelter jika sewaktu-waktu ada bencana. Artinya bunker ini bukanlah sembarang bunker serta dikatakan oleh ayahnya Simon bahwa bunker milik Apollon mempunyai fasilitas lengkap yang sebagainya didesain untuk hal yang bermanfaat. Kemudian Frederick berbicara dengan sang istri secara privasi tanpa bisa didengar oleh kedua anaknya dan termasuk kita. Tetapi saya berasumsi bahwa Frederick turut ikut alih mengenai semua permasalahan yang terjadi saat ini, hanya saja semua kunci jawaban tersebut letaknya di akhir. Singkatnya, setelah bercakap-cakap, ayahnya Simon pun mengatakan pada kedua anaknya bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan Apollon dan teruntuk Simon yang sudah besar. Frederick memberi amanah agar Simon selalu menjaga mamahnya besertakan adiknya karena jika bukan Simon, lalu siapa lagi? Tutur Frederick kepada anak gadisnya. Frederick juga tidak lupa mengatakan hanya ialah yang bisa mengatasi semua ini dan jangan sampai ada yang menemukan Rasmus karena Rasmus merupakan kunci daripada semua ini. Kemudian Frederick pun pergi menggunakan APD lengkapnya. Sesaat setelah kepergian ayahnya, ia pun mencoba membuka HP-nya dan benar apa yang dikatakan ayahnya bahwa hujan yang hadir sangat-sangat amat berbahaya. Astagfirullah, dari tadi yang lewat motor lewat terus. Bahkan semua live di IG dipenuhi dengan kekhawatiran yang membahas mengenai wabah ini. Di saat Rasmus kembali rewel, ya namanya bocah, lalu sebagai kakak yang baik hati nan manis, Simon pun kemudian mencoba menenangkan adiknya. Tidak lama terdengar suara ketukan dari luar bunker. Ibu si gemoy mengatakan untuk tidak membukanya karena yang di luar pastilah bukan ayahnya tetapi dengan bandelnya ketika si ibu tengah membuat coklat panas alias coklat toast. Keduanya pun mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membuka pintu bunkernya. Hal tersebut pun jelasnya membuat sang ibu panik. Enggak dulu ya. Mendekat. Mendekat kan si Be. Sekali orang enggak. Ketika Rasmus meminjam gadget, ia pun secara tidak sengaja menemukan lokasi bunker lain selain bunker tempat mereka tinggal. Kemudian mereka berdua pun dibawa menuju tempat di mana Apollon menggelar sebuah rapat. Singkat cerita, di ruangan inilah Apollon menggelar sebuah meeting atau rapat, dan meeting juga terkoneksi oleh bunker lain melalui zoom-nya. Untuk itu Simon pun berinisiatif dengan mencoba untuk menghubungi bunker lain. Namun karena sinyal yang tidak ada membuat mereka tidak dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Hal itu lantas membuat Simon
emosi, tetapi Paras cantik dan gemoynya beruntung tidak kalah luntur. Tidak kehabisan akal, Simon pun menyuruh adiknya mencari sesuatu semacam walkie-talkie untuk dapat berkomunikasi, begitupun dirinya yang juga ikut mencari. Ampun dari tadi motor lewat gak habis-habis padahal ini malam Kamis loh, bukan malam Minggu. Namun belum lama mencari terdengar suara benda jatuh dan ternyata itu adalah ular Rasmus yang secara tidak sengaja menjatuhkan barang di ruangan tersebut. Ketika si gemoy tengah membersihkan, saat pandangannya teralihkan kepada apa yang sedang diinjak oleh Rasmus adiknya. Setelah itu pemeriksaan berlanjut pada sesuatu yang ada di hadapannya. Yap, ini adalah sebuah radio serta terdapat juga yang namanya penguat sinyal alias antena. Betapa senang keduanya menemukan radio tersebut, berarti sekarang masuk kepada bagian percobaannya. Pada bagian ini radio dapat terhubung tetapi sinyal yang buruk adalah salah satu kendalanya saat ini. Untuk itu Simon menyuruh adiknya agar meletakkan penguat sinyal atau antena di dekat pintu keluar. Hallo? Ja, Ida? Jeg kan ikke høre dig. Vi skal have forbindelse. Vi skal have bedre forbindelse. Ikke ud. Du skal ikke ud. Bare så langt du kan komme. Det bliver bedre nu, Rasmus. Op til trappen. Sådan, ja. Hallo? Lidt længere. Lidt længere, Rasmus. Det bliver... Bare kom, Rasmus. Er I under? Ja. Vi er nede en bunker under jorden. Jeg hedder Simone, jeg er sammen med min lillebror Rasmus. Jeg hedder Philip. Philip? Okay, I er nødt til at hjælpe os. Mine forældre er totalt i panik. Jeg har sat mig ned i kælderen. Vi ved ikke, hvad der sker. Hvad sker der udenfor? Hvad der sker, men der er nogen, der prøver at løse det. Det er en sygdom. Philip, vores mor er død, og ja, vi kan ikke få fat i vores far. Vi kan ikke... Kan du ringe til ham? Singkatnya dalam obrolan tersebut si pria yang bernamakan Philip memberitahu bahwa kejadian di luar benar-benar sangat amat berbahaya. Bagaimana tidak, hujan yang datang mengakibatkan reaksi alergi akut serta masalah pada sistem pernapasan. Sedikit spoiler, di beberapa orang efek virusnya langsung terasa, dan jika orang yang terkena virus hujan tersebut tidak langsung merasakan efeknya, maka wajib bagi siapapun menjauhinya karena virus tersebut dapat menular melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernapasan. Tidak lupa Philip mengatakan bahwa saat ini ada yang mengatur lokasi penjemputan. Lalu kemudian Simon menyuruh agar Philip menelpon Fredrik ayahnya dan diberikanlah nomornya yang akan dihubungi Philip nanti. 706 78 49. Ja, tak. Verden er sindssyg herude. Så få dig i seng. Rasmus. Hvad laver du? Rasmus. Jeg leder efter far. Hvad for noget? Der var nogen. Nej, det er jo bare noget, du har drømt, Mus. Du skal ikke stå her midt om natten. Men far var her. Menurutnya ia terbangun karena melihat ayahnya, tetapi ketika ia mencoba mencari ayahnya sudah hilang entah kemana. Entah itu halusinasi atau fakta, karena sejujurnya di episode ini tidaklah ditayangkan, tetapi menurut Simon itu hanyalah halusinasi. Sesaat setelah itu Philip kembali menghubunginya, di mana Philip mengatakan bahwa ia telah beberapa kali mencoba menghubungi Fredrik ayahnya Simon, namun tidak ada jawaban. Philip sendiri berhasil mendapati informasi bahwa di dekat bunker Simon ada sebuah lokasi penjemputan yang terletak di rumah sakit, dan mereka mengungsikan orang-orang dan mendata yang selamat. Diduga kuat bahwa ayahnya Simon saat ini berada di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba saja listrik di bunker mati, entah apa penyebabnya, lalu sesaat setelah itu kembali hidup, itu pun menggunakan generator darurat. Sialnya Simon yang masih memerlukan informasi dari seorang Philip terpaksa harus terhenti akibat pemadaman listrik. Untuk kemudian Simon memberitahukan informasi mengenai titik lokasi penjemputan yang terletak di rumah sakit, yang diduga kuat ayahnya berada di rumah sakit tersebut. Simon pun berinisiatif akan pergi ke rumah sakit seorang diri, tetapi tidak dengan Rasmus. Rasmus yang merupakan seorang bocah jelasnya menolak untuk tidak ikut, meski dengan alasan di luar berbahaya. Dengan terpaksa ketika Rasmus tengah tidur, Simon mencoba untuk keluar menggunakan APD lengkapnya, tetapi
Jeg er så bange for, at det kun er mig og Rasmus nu. Jeg skal nok passe på ham. Yap, sebuah trauma yang mendalam benar-benar membuat Simon tidak berani untuk keluar dan ia memutuskan untuk tetap di sini menunggu sebuah janji manis dari ayahnya, yaitu ayahnya akan kembali ke bunker ini menemui kedua anaknya. Di samping itu Simon juga bertekad akan selalu menjaga adiknya dalam kondisi apapun. Hari demi hari pun berlalu, pertanyaan demi pertanyaan pun selalu diajukan oleh Rasmus kepada Simon mengenai ayahnya yang tidak kunjung kembali. Di samping itu kejenuhan juga dirasakan oleh adiknya Simon hingga membuatnya tidak selera makan. Du skal spise det alligevel. Du er ikke min mor. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Yap, ini adalah Rasmus sih, bocah yang dulunya agak susah diatur atau tengil, kini sudah memasuki masa remajanya. Singkatnya mereka berdua telah berada di bunker ini selama 6 tahun dan dalam rentang waktu tersebut mereka berdua selalu menunggu janji manis dari seorang ayahnya, yaitu ayahnya berjanji akan kembali ke bunker ini. Namun Rasmus yang sudah besar ini tidak lagi dapat menunggu janji manis dari ayahnya karena sejujurnya makanan maupun minuman di bunker ini telah menipis tiba-tiba. Hvad? Gået 5 år. Jamen, far... Far kommer ikke. Jeg har ikke løjet, jeg venter stadig. Han er sikkert død. Mor er død. Moster død. Nej, så han kommer. Rasmus, han har sagt, at han vil komme tilbage. Også dumt, du leger, alting er normalt. Jeg er snart ikke med mad. Han har sagt... Vi kan ikke blive her længere. Rasmus har ret. Vi har ikke mere mad. Jeg bliver nødt til at se, hvad der er derude, før jeg tager Rasmus med. Jeg går ud nu. Hvis ikke der er noget derude, så går vi til næste bunker. Vi skal nok passe på ham. Hallo?
Hvorfor slukkede du ikke dit ur? Rasmus, Åh. vi tager afsted i morgen. Setelah semalaman survei mengenai apa yang terjadi di luar, Simon kemudian memberikan apa yang dikatakan Rasmus kemarin mengenai stok makanan yang telah menipis serta mengabaikan apa yang telah dijanjikan ayahnya selama ini. Untuk itu Simon mengambil keputusan untuk keluar di esok hari, yaitu berpindah ke bunker lain dengan tujuan awalnya adalah kebutuhan pangan. Karena tanpa mangan manusia jelasnya tidaklah akan bisa melanjutkan hidupnya. Sempat Simon sedih melihat situasi maupun kondisi saat ini, tetapi Rasmus yang merupakan seorang adik berhak untuk menenangkan dengan cara keputusan Simon tersebut ternyata didukung penuh oleh Rasmus dengan menyambutnya secara riang gembira karena sejujurnya selama 6 tahun ia tidak melihat langit, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Jeg kan se himlen igen. Bare i 5 minutter. I morgen? Ja. Vi er sammen om det her. Simone! Simone! Simone, vil du ikke få dig sådan noget? Hvor er de der mennesker fra? Vi gør ikke noget. Vi gør ikke noget. Kom nu, kom nu, kom nu! Scene kemudian berpindah dengan masa lalu dimana ketika itu Rasmus masihlah kecil dan tengah menjalani masa kritisnya yang dirawat di rumah. Secara tidak sengaja Simon mendengar perdebatan antara ayah dan mamahnya. Singkatnya sang ibu menyuruh agar suaminya menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Rasmus yang telah dibuatnya. Fredrik sendiri sudah menguji obatnya, bahkan dalam simulasinya berhasil, tetapi ia belum merisetnya sehingga ia bimbang untuk melakukannya atau tidak. Dikarenakan kondisi Rasmus saat ini berada di ujung tanduk dan kemungkinan selamatnya juga sangatlah kecil. Sang istri pun menyarankan agar Fredrik menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuh Rasmus. Yap, Fredrik akhirnya mengambil keputusan akan menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuh Rasmus. Di samping itu ia memberi informasi ini melalui teleponnya dan berdasarkan spekulasi saya Fredrik memberi informasi ini kepada Apollon. Simulationerne er, som de hele tiden har været. Er jeg klar? Virusen skulle aktivere sig inden for 5 minutter. Nej, jeg gør det ikke på hospitalet. De vil ikke tillade det. Hvis det virker. Mohon maaf banget kalau pada video ini saya kaku dan kayaknya kalau dipikir-pikir banyak kesalahan terutama dari segi suara deh. Tapi insya Allah saya akan perbaiki itu dari waktu ke waktu. Semoga saja. Makasih untuk semuanya yang udah sempatin waktunya untuk nonton.